La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya ya, dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah saudaraku semuanya, kita bisa ketemu lagi ya, tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin membahas kenapa sih orang-orang bisa terkena gangguan gaib atau gangguan jin, sedangkan manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Nah ya saudaraku semuanya, aneh sebenarnya ya. Ini aneh bin ajaib. Kok bisa makhluk yang diciptakan sempurna bisa terkena atau diganggu oleh makhluk yang dibawanya? Nah, di sini ada penyebabnya saudaraku semuanya. Pertama ya, ini yang sangat penting ya. Dia tidak ingat Allah. Itu penting ya. Kenapa? Ketika manusia tidak ingat Allah, ya kan, Tuhannya, gimana mau dapat pertolongan itu, ya kan, saudaraku semuanya? Itu penting, vital, ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, perbuatan. Nah, ini sangat penting. Jadi perbuatan itu mempengaruhi saudaraku semuanya ya. Apa? Jangan munafik. Nah, itu sangat penting ya. Jin paling senang sama orang yang munafik. Itu penting ya saudaraku semuanya. Contoh, orang yang menyembah ya, menyembah jin, contoh Nyi Roro Kidul disembah ya kan, atau yang lain-lain lah ya. Nah, itu tempat-tempat yang sajian segala macam, itu kan sudah melanggar aturan saudaraku semuanya. Nah, disinilah manusia-manusianya yang sering diganggu oleh jin. Itu ya, itu sangat penting. Itu jadi munafik. Nah, ini ya, lari dari kodratnya ya, saudaraku semuanya. Yang ketiga, manusianya takabur. Nah, takabur, berani, tapi ketika terjadi sesuatu penakut. Nah, itu banyak terjadi sama orang-orang Islam. Yakin sama Allah segala macam, tapi ketika hari H mereka takut. Ya, itu banyak yang terjadi ya saudaraku semua ya. Nah, itulah ya. Nah, itu sholat, itu tiang agama ya saudaraku semua ya. Memang sangat penting ya, tapi perlu diketahui ya saudaraku semua ya. Jin pun bisa sholat, bisa juga membaca Quran, bahkan lebih pintar dari kita manusia ini saudaraku semuanya ya. Banyak yang terjadi. Kalau memang nggak percaya, perhatikanlah ya, baik di YouTube, baik di video ya kan. Nah, itu jin lebih pintar ya kan. Nah, kenapa? Jin ini pandai berkamuflase. Nah, ini ya perlu saudaraku ketahui ya. Nah, itu jin kafir ya. Perlu diingat ya, jin kafir ini bisa menjadi jin Islam. Sama lah ya, spiritual atau pelaku-pelaku yang di bidang sama seperti saya ini, memasukkan jin ke dalam Islam ya, itu bodoh, orang gila. Kenapa saya bilang gila?
manusia aja. Contoh ya, mualaf. Hari ini dia mualaf, 4 hari lagi makan babi. Banyak yang terjadi seperti itu ya. Nah, di sinilah ya, siapa yang tanggung jawab? Yang memasukkannya inilah yang tanggung jawab. Ya, ini manusia nih, jangankan jin. Jin itu memang pintar ya. Jadi menurut saya itu tak usah, tak ada urusan dia mau Islam kek mau kafir, kalau dia mengganggu manusia itu ialah jin kafir. Nah, jin kafir itu bisa sistem dia ada kerjasama ya. Contoh, ini lebih kuat, ini enggak kuat. Nah, jadi bisa dia saling kerjasama, jadi berkelompok. Nah, itulah saudaraku semuanya ya. Jadi saran saya saudaraku semuanya, mulai detik ini ingat Allah ya. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kenapa kita ingat Allah? Itu satu membentuk jalan menuju pertolongan. Karena kita ini manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itulah gunanya kita ingat sama Allah. Itu penting saudaraku semuanya. Memohon perlindungan, memohon pertolongan, memohon rezeki hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ini orang Islam ya. Ini ya, di luar Islam kita nggak tahu ya. Itu hak dia ya. Jadi orang-orang Islam yang menjalankan syariat, kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Ingat saudaraku semuanya, jangan pakai jimat-jimat, jangan pakai raja-raja segala macam, jangan pakai benda-benda. Contoh, kalau memang itu hanya hiasan, niatkan hiasan, keris, cincin, batu, hiasan. Tapi banyak orang yang salah kaprah. Kenapa? Pakai ini kayak nyaman, nggak dipakai ini sial. Nah, ini yang tak boleh saudaraku semuanya ya. Jadi hanya wejangan aja saudaraku semuanya ya. Ingat Allah, zikir. Jangan zikir itu yang tidak dinikmati. Zikir itu harus dinikmati. Perlu ingat, apapun yang tidak kita nikmati hasilnya tidak akan bagus saudaraku semua. Itu juga dengan zikir, sholat, selawat dan sebagainya ya. Kita harus menikmati. Hidup ini kita harus menikmatinya saudaraku semua. Kerja segala macam kita harus menikmati ya. Jangan tidak dinikmati. Oke? Nah, kita atau jasad kita ini seperti motor ya. Jadi jangan sampai ada yang lain mengendalikan motor itu, harus kita. Oke? Sudah jelas saudaraku semuanya. Video untuk pembahasan tentang kenapa manusia bisa terkena ganggu oleh jin padahal dia makhluk yang sempurna. Oke, tunggu video saya berikutnya ya. Tentunya ini hanya pembahasan, jadi supaya saudaraku semuanya ya tahu ya sedikit banyaknya. Oke, ingat kita ini makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Jadilah makhluk yang sempurna, jangan lari dari kodrat. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara.